Ada seorang cewek namanya Ines. Umurnya 20-an. Kebetulan Ines ini baru nikah dan pindah ke daerah Kelapa Gading. Jadi emang Ines tuh cewek yang agak sensitif lah sama keadaan makhluk halus. Nah, Ines ini pindah ke daerah Kelapa Gading di sebuah kontrakan. Dan kontrakannya tuh kontrakan yang tipe rumah tua gitulah. Nah, cuman karena murah, jadinya ya dia ngontrak di situ sama suaminya. Walaupun sebenarnya yang nyewain tuh juga udah bilang ke Ines dan suaminya, beberapa penyewa terakhir tuh nggak betah buat tinggal di situ. Padahal udah dibilangin dari awal ya. Iya, jadi cepet banget gonta-ganti penyewa gitulah. Nah, karena yang nyewain ini cukup fair kali ya orangnya, dan dia terbuka juga. Maksudnya ya udah nih, banyak yang nggak betah di kontrakan tua gua ini. Cuman si yang nyewain ini juga, bapak-bapak ini bukan tipe orang yang percaya mistis lah. Jadi dia juga nggak tahu kenapa gitu, dan bodo amat juga. Ya toh ada yang mau nyewa tempat gua ya silakan gitu. Iya. Dan si Ines juga ngerasa kalau ya udah si kontrakan rumah tua ini oke-oke aja lah. Somehow dia ngerasa cocok aja gitu sama si rumah tua ini. Akhirnya Ines dan suaminya pindah ke sana beres-beres. Dan pas rumahnya udah diberesin, udah masuk barang segala macem, mereka aktivitas lagi lah kayak biasa, masing-masing kerja. Jadi si suaminya Ines ini kerja sebagai finance gitu di sebuah kantor. Jadi kerjaannya lumayan padat. Jadi suaminya Ines ini kalau pulang tuh sering banget pagi. Jadi Ines sering banget tidur sendirian duluan di rumahnya malam-malam, karena ya dia pulang kantor cepet, nggak kayak suaminya. Tadi kan gue bilang ya, Ines itu orangnya sensitif. Dan di beberapa hari awal Ines tuh nggak ngerasain apa-apa di kontrakan tuanya dia ini. Tapi barulah setelah beberapa hari itu, di satu malam mulai ada yang aneh nih Nat, Moy. Ines ini udah mulai tidur duluan, kayak sekitar jam 9-10 malam. Dan suaminya Ines belum balik. Dan di dalam tidurnya Ines ini, dia tuh mimpi dia lagi di atas tempat tidur. Ya tempat dia tidur beneran gitu, sendirian. Tapi di dalam mimpinya Ines ini dia diililit sama ular. Anjir. Ular yang gede banget kayak ular piton gitu. Dan panjang. Di situ ularnya tuh natap Ines gitu, kayak mereka depan-depanan persis, tatap-tatapan. Dan gak lama setelah itu Ines kebangun dari mimpinya. Nah, cuman Ines ini ternyata nggak bangun di atas kasur, tapi tiba-tiba dia kebangun di atas sofa. Anjing, dipindahin berarti? Iya. Kaget dong Ines kayak gitu. Iya. Kayak ya lo kebayang gak sih kalau misalkan lo tidur, lo nggak akan inget mimpi lo secara full gitu kan. Ya yang dia inget cuman dililit sama ular doang. Tapi tiba-tiba pas bangun, dia bukan bangun di kasur ya, tapi di sofa. Nah, Ines tuh kebangun di saat itu tuh sekitar jam 12 tengah malam. Dan suaminya belum pulang. Yaudah Ines baliklah ke kasur. Dan untungnya setelah itu dia nggak ngalamin apa-apa lagi. Di pagi harinya dibangun, walaupun nggak kejadian apa-apa, tapi dia masih mikir dan bingung. Dia mimpi apa gitu semalam, kayak ya sayup-sayup pas baru bangun gitu kan, aneh banget, gue ngerasa apa. Tapi ya dia cuma ingat dia kelilit ular doang. Dan ternyata Ines tuh mimpi kayak gitu gak cuma sekali Nat, Moy. Ines tuh mimpi kelilit ular itu hampir tiap minggu kayak gitu. Dan selalu mimpi kayak gitu tuh terjadinya pas suaminya tuh lagi lembur. Jadi kayak ya dia harus menghadapi mimpinya dia itu dililit dengan ular ketika dia lagi sendirian di rumah malam-malam. Dan mimpinya itu ternyata gak cuman dililit ular doang. Karena di satu malam nih, Ines mimpi lagi kalau dia dililit sama ular. Ular gede, ular piton panjang gitu. Dan di akhir mimpinya itu, dia ngerasa kalau bagian pelipisnya dia, antara jidat sama mata itu di samping, itu kayak disentuh sama lidah ularnya ini di dalam mimpinya. Dan setelah lidahnya si ular ini nyentuh pelipisnya dia kebangun. Nah, pas Ines kebangun, dia tuh beneran ngerasa pelipisnya rada-rada basah dingin gitu. Kebayang gak sih lo? Paham gak sih? Kayak bisa dijilat. Tapi pas bangun, ngerti gak? Dan yang bikin lebih kaget lagi, ini lo bayangin ya, jadi dari posisi Ines ini lagi tidur,
telentang gitu ya. Terus Ines ini mau bangun dari posisi tidur. Tiba-tiba kepalanya Ines ini kejedot. Gara-gara Ines tuh kebangun, tapi dia bangunnya bukan di kasur, tapi di bawah kolong meja. Aneh kan? Anjing. Jadi di kontrakan dia tuh ada ruang tamu gitu. Nah di tengah ruang tamu ada meja yang kolongnya tuh agak-agak luas. Nah Ines tuh bangun, dia ada di bawah kolong meja itu. Berarti setiap mimpi dia tuh pindah bangunnya, Bi. Dan itu posisinya lagi-lagi jam 12 malam, Nat, Moy. Wow. Di situ Ines makin ngerasa terganggu kan. Cuman ya dia nggak bisa cerita ke suaminya gara-gara kejadian itu tuh terjadinya setiap suaminya lagi lembur, lagi nggak ada di rumah. Jadi nggak bisa lah dia cerita tentang ini ke suaminya. Dan suaminya juga ternyata orangnya penakut. Jadi kayak ya kalau misalkan cerita, di samping nggak ada solusi yang bisa dikasih, ya cuma bikin masalah doang, bikin beban pikiran suaminya doang gitu loh. Bikin parno juga ya. Sampai puncaknya nih Nat, Moy, si Ines lagi-lagi dia mimpi dililit sama ular. Tapi kali ini posisinya dia tuh mimpi gak di atas kasur. Jadi sebelum-sebelumnya tuh dia mimpi dia dililit ular, tapi posisinya dia di atas kasur. Nah kali ini enggak, dia mimpi dililit sama ular. Cuman di sekitarnya Ines tuh kayak kubangan gitu loh. Ngerti gak sih lo? Kayak dia lagi mimpi dililit ular, cuman di atas kubangan gitu. Dan kubangan ini bukan air, beda, kayak agak bau gitu loh kubangannya. Dan bukan kubangan air biasa, tapi kubangan ini kayak kental-kental, gak jelas gitu loh. Baunya juga gak enak banget. Nah pas Ines bangun, tiba-tiba dia melek. Dia tuh lagi di atas meja makan rumahnya dia. Dan pas dia nengok ke samping, itu ada makhluk lagi jongkok di atas kursi meja makan di sampingnya dia. Bentukannya ini gak tahu cewek atau cowok, tapi badannya tuh kurus kecil, kayak cuman setinggi anak SMP kali ya. Tapi mukanya sosok ini tuh tua. Terus kulitnya korengan gitu. Dan dia natap Ines sambil mulutnya agak kebuka dan ileran gitu. Sampai kayak netes ke mukanya Ines. Dan pas Ines cek mukanya, emang rada penuh dengan cairan dari makhluk itu. Gila. Oh berarti depan-depanan. Samping-sampingan gitu, cuman kayak ya tatap-tatapan. Terus si makhluk ini tuh ngapain, Bi? Nah, gue nggak tahu Nat sebenarnya apakah memang si makhluk ini tuh kayak pengen ngedeketin Ines karena suka, atau pengen nyantap atau gimana, karena di atas meja makan gitu kan. Gue nggak ngerti sih maksudnya apa ya. Tapi yang pasti emang ganggu si Ines. Tapi dia ada hubungannya sama si ular itu? Nah itu juga gue nggak tahu. Cuman kalau yang gue tangkap sih ya, ini kayak memang penghuni dari si kontrakan itu, karena kan dari sebelum-sebelumnya penyewa juga udah pernah digangguin kan. Oh iya, dia juga udah bilang ya. Pantes gak betah anjir. Ya ternyata bukan Ines doang yang dimimpin kayak gini kan, Bi? Iya. Dan terjawablah kenapa orang-orang banyak yang gak betah di rumah kontrakan itu, ya karena ada si sosok itu kan. Bener. Bisa jadi emang sebelum-sebelumnya, ya bukan bisa jadi ya, kemungkinan besar sih ya, si orang-orang yang sebelumnya nyewa di kontrakan ini emang kena gangguan itu juga. Entah gangguannya kayak gimana gitu kan. Gila ya, berarti gue baru sadar sih setelah gue hidup 25 tahun di Jakarta, ternyata ada juga ya banyak cerita-cerita mistis di Jakarta, khususnya di 6 wilayah di Jakarta ini. Hancur sih, menurut gue yakin banget tiap wilayah Jakarta tuh nggak cuman ini doang ceritanya. Iya nggak sih Nat, Moy? Iya lah. Gue setuju, Bi. Nat, yang kita ceritain malam ini kan baru tentang Jakarta ya. Tapi gue yakin banget lagi, di kota-kota sekitaran Jakarta pasti banyak banget kejadian mistis atau urban legend yang dipercaya sama warga-warga di sekitaran Jakarta itu. Kita lanjutin di malam yang lain lagi kali ya.